Call me Tiana. Balik lagi sama aku di minggu ini. Ini dalam konten review film. Kamu bisa melihat timestamp aku untuk loncat ke bagian yang pengen kamu denger aja atau yang kamu penasaran aja. Film kali ini dari Inggris, England, dia itu judulnya Man vs. Bee. Film komedi, dia ini diproduksi juga dibintangi oleh aktor komedi ya, Rowan Atkinson, tahu kan? Mantan pemain Mr. Bean. Ya itu, dan dengan karakter yang menurut aku mirip sih. Oke, kita langsung ke ceritanya, kita langsung ke filmnya. Dia itu menceritakan seorang bapak ya, satu anak, dan dia tuh namanya Trevor. Terus dia itu kikuk, dia itu jobless, dan dia baru saja mendapat pekerjaan di house sitter, menjaga rumah untuk orang yang kayak pengen liburan, kayak seminggu, beberapa hari, dijagain rumahnya gitu, diberesin, dijagain intinya. Bekerja di situ, baru keterima beberapa hari dan langsung ditugaskan di satu rumah ya. Jadi settingannya itu dia ada di satu rumah gitu, satu aktor dan satu rumah gitu. Oke, premisnya tuh apa? Jadi kalau menurut aku ini premisnya adalah seorang ayah yang pengen mengajak anaknya liburan. Kebetulan dia tuh baru dapat kerja menjadi house sitter. Konfliknya tuh apa? Jadi relatable sama judulnya. Dia itu Man versus Bee. Man-nya ini Trevor, Bee-nya tuh ya lebah. Di situ komedinya dan di situ pula penggambaran karakter si Trevor ini. Si Trevor ini karakternya itu dia trader gitu ya. Gak tahu mana barang yang bagus, mana barang yang jelek, gak tahu mana barang yang berharga, mana barang yang murah gitu. Gak tahu dia. Jadi dari awal kisah sampai 2/3 kisahnya dia itu digangguin sama lebah ini. Dia tuh lebah ini ya, lebah soliter. Lebahnya ini udah masuk ke kamarnya dia, udah masuk ke kamar mandi, udah masuk ke kamar atas, kamar majikan itu, udah masuk ke ruang meeting, udah berantem sama anjing, udah lebahnya itu udah mau dimatiin, pokoknya gak mati-mati gitu, bebel banget itu lebahnya. Terus dia ditelepon-teleponin sama yang punya rumah juga sampai kayak pernah sempat anjingnya itu pingsan gara-gara di fogging sama dia untuk membunuh lebah, tapi lebahnya gak mati-mati. Dia merusak properti, lukisan, terus pajangan, terus merusak mobil untuk membunuh lebah itu. Gara-gara lebah itu tuh gak pergi-pergi dari rumah itu. Dengan cara apapun lebah itu tuh gak mati-mati, dia sampai membakar rumah itu. Di saat dia membakar rumah, yang punya rumah tuh datang dan akhirnya dia dijebloskan ke penjara gara-gara tuduhan perusakan properti. Akhirnya si majikannya itu mendapatkan asuransi untuk barang-barang mewah yang ada di rumahnya itu. Terus gimana caranya dia keluar dari penjara? Ternyata di dalam penjara itu ada maling tuh yang sempat ngebobol rumah itu. Tapi ternyata si maling itu disuruh justru oleh majikannya itu untuk membobol rumah agar asuransi dari barang mewahnya tuh turun. Dilaporin lah itu ke polisi oleh si Trevor ini. Akhirnya dia dibebaskan karena pelaporan itu dan dia dikasih hadiah oleh perusahaan asuransi. Yang akhirnya di penjara malah yang punya rumah itu, yang dulu rumahnya dijagain itu. Nah, endingnya kayak gimana? Jadi endingnya karena dia dikasih uang oleh asuransi itu, akhirnya dia bisa juga tuh membawa anaknya sama istrinya liburan. Tapi ketika di tempat liburan ngecamp gitu pakai van ya, yang mobil ada segala macam di dalamnya itu, dia tetap digangguin oleh Bee gitu. Jadi lebah yang soliter itu dia tetap ngeganggu si Trevor ini. Mungkin memang si Trevor ini memang harus diganggu oleh lebah itu ya, dan akhirnya dia dilihat oleh orang-orang sekeliling kayak kenapa sih orang itu, kenapa sih orang gitu. Intinya dia terus aja digangguin oleh si lebah. Oke, ini bagian sebelum terakhir ya guys. Aku paling suka bagian ini, yaitu commenting the film. Dilihat dari karakternya gitu ya, Trevor ini memang dia itu kikuk, tapi dia tuh cepet banget minta maaf. Dia tuh nggak sadar mana salah mana benar, tapi dia tuh selalu berusaha untuk baik gitu untuk dirinya sendiri ataupun untuk yang dia cintai. Dari genre-nya, ini tuh genre komedi ya, tapi kalau aku lihat ini genre komedi yang zaman dulu gitu loh guys, yang kayak tahun 2000-an atau tahun 90-an malah gitu. Terlepas dari aktornya siapa gitu ya, dia memerankan karakter yang hampir mirip dengan Mr. Bean, membawakan cerita yang logiknya tuh nggak ada gitu ya. Man versus Bee. Bee ini kan lebah, rasanya tuh kayak nggak mungkin gitu dalam kehidupan sehari-hari lebah seganggu itu, dan lebah itu susah dimatiin tuh rasanya nggak mungkin, karena lebah itu sekali dipukul aja dia bisa mati kok gitu. Tapi ini tuh kayak udah dibakar, udah dikepung, udah digimana-gimanain pun dia tuh kayak susah mati, dan dia tuh bisa masuk ke mobil. Si komedinya tuh kayak nggak logik gitu. Jadi lebah yang seganggu itu tuh menurutku sih nggak ada sih gitu ya. Jadi ini intinya genre komedi yang kayak masih mengusung komedi yang lawas gitu ya, kalau menurut aku. Terus kalau continuity, menurut aku di sini ada yang kurang juga ya, kayak dia mecahin patung yang kecil, kepalanya itu lepas, tapi ketika dipegang itu kecil, tapi ketika digigit sama anjing jadi gede gitu. Jadi kayaknya berbeda tuh alatnya. Terus anjing
ngacak-ngacak naskah di ruang meeting, itu tuh pas dia beresin gak seacak-acakan itu gitu. Jadi menurutku berantakannya tuh jadi lebih simpel ketika diberesin dibanding ketika diberantakin oleh anjing gitu. Tapi yang paling aku suka di sini tuh adalah propertinya, guys. Aku suka banget rumahnya, gede, American Classic kayaknya gitu ya. Tapi ini British sih. Iya, nggak tahu lah. Pokoknya suka aku sama propertinya, simple, warnanya juga bagus dan cahayanya dari mana-mana bagus banget. Dan yang paling aku suka tuh yang kamar atas. Dia si Trevor ini mandi di kamar mandi yang aku bukan suka Trevor mandi ya, no way. Tapi kayak aku suka kamar mandi di kamar itu tuh kayak suite hotel gitu loh, kayak yang dindingnya tuh kaca. Terus ketika dia mau mandi, ketika dinyalain shower tuh yang nyala duluan tuh musiknya gitu loh, mandi sambil nari gitu kan, tuh lucu gitu, enak aja gitu, kayak aku berasa pengen gitu mandi kayak gitu. Iya, jadi aku suka sama propertinya, sama rumahnya, sama desain rumahnya, suka banget. Kayaknya aku pengen banget ada di rumah itu. Oke, masuk di bagian terakhir ya guys, moral value. Pertama, aku tuh bertanya-tanya sepanjang nonton film ini, emang ada ya orang yang hidup dengan karakter seperti ini gitu ya. Dia itu kikuk, tapi dia itu bisa dapat kerja. Dia itu sayang hal-hal kecil tapi meremehkan hal-hal besar gitu. Kasihan kalau membunuh Bi, gak tega ini itu segala macam, sampai dia mengorbankan barang-barang yang mewah, bahkan mobil, bahkan rumah dibakar untuk membela lebah itu. Pesan aku kayak janganlah kita terobsesi oleh hal-hal kecil gitu yang bisa merusak hal-hal besar yang lain gitu. Kan lebah itu bisa disapu keluar ya udah gitu, tega nggak tega, kalau dia ganggu ya udah gitu kan. Itu poinnya, jangan terobsesi dengan hal kecil. Terus nomor 2, menurutku kadang-kadang hasil yang kita dapat untuk mencapai tujuan kita itu tidak ada dalam ikhtiar kita. Premisnya inget gak dari awal? Dia itu kan pengen mengajak anak dan istrinya tuh liburan. Terus dia mencari pekerjaan gitu untuk mendapatkan uang agar liburan. Jadi kan tadinya dia kerja pengen dapat duit buat liburan, tapi akhirnya dia malah masuk penjara. Akhirnya dari penjara karena laporan pemalsuan barang itu, akhirnya dia keluar, dapatlah dia rezeki dari asuransi. Menurutku pasti dia juga nggak nyangka gitu ya. Dan kalau di dunia nyata pun pasti nggak akan nyangka gitu ya. Udah keluar penjara, dapat hadiah lagi dari asuransi. Gitu. Terus moral value dan yang terakhir dari karakter Trevor ini ya, meskipun dia bodoh gitu ya, dia kikuk atau apa, tapi dia selalu baik. Kalau salah ngaku, cepat-cepat minta maaf dan sebagainya. Jadinya di samping kerusuhan dia juga dapat kemudahan. Gitu guys, itu review film Man vs. Bee versi aku. Makasih udah nonton sampai akhir. See you, bye.